Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak dan Mas dari mahasiswi prodi anestesi. Ketemu lagi dengan saya Rosi Kurnia. Pada hari ini di mata kuliah anatomi fisiologi kita akan belajar nyeri dan juga mekanismenya. Jadi nanti kita akan pelajari apa itu nyeri, kemudian apa saja pembagian dari nyeri, kemudian bagaimana mekanismenya, serta hal-hal apa saja yang mempengaruhi rasa nyeri, karena nyeri itu berbeda pada setiap orang ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, lanjut. Hal pertama kita akan bicara atau belajar tentang apa itu nyeri ya. Jadi nyeri itu merupakan pengalaman sensorik dan juga emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan, baik itu secara aktual maupun potensial, atau yang dapat digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Nyeri juga merupakan suatu rasa yang tidak nyaman, baik ringan maupun berat. Jadi memang ada nyeri ringan dan juga ada nyeri berat. Di sini nyeri juga dia bisa mempengaruhi seseorang. Kemudian mempengaruhi juga apabila seseorang itu pernah mengalaminya. Maksudnya nyeri yang sekarang terjadi bukanlah yang pertama, tapi dia sudah pernah mengalami nyeri sebelumnya, sehingga pasti akan menimbulkan persepsi dari orang yang sudah pernah merasakan nyeri seperti itu ya. Jadi kalau secara definisi kita bisa melakukan kesimpulan bahwa yang dinamakan dengan nyeri adalah produk kerusakan struktural, bukan saja karena proses sensorik. Jadi memang dia merupakan proses dari nosisepsi ya, atau kita sebut dengan reseptor nyeri. Jadi nosisepsi itu adalah merupakan reseptor untuk nyeri yang disebabkan oleh cedera jaringan tubuh. Cedera jaringan tubuh itu bisa saja berasal dari fisik ya, misalkan adalah rangsang mekanik. Rangsang mekanik itu berarti misal Anda kalau misalkan terkena sentuhan dan juga tekanan yang mungkin dalam posisi nyeri badannya gitu. Atau kemudian thermal berarti suhu ya, panas ya. Kemudian atau juga rangsangan kimia, misalkan adanya racun dalam tubuh, atau juga karena kelebihan zat non toksik. Jadi memang di sini nyeri itu merupakan respon emosional yang didasari atas pengalaman, termasuk pengalaman nyeri sebelumnya. Artinya kalau misalkan orang sudah pernah mengalami nyeri sebelum ini, berarti dia sudah punya pengalaman rasa nyeri yang pasti akan sangat mempengaruhi persepsi dia terhadap nyeri itu sendiri. Berikutnya kita akan bahas tentang klasifikasi nyeri. Jadi di sini pada saat kita mengklasifikasikan nyeri itu bisa dilihat dari yang pertama berdasarkan lokasinya, yang kedua berdasarkan intensitas nyerinya,
Yang ketiga berdasarkan etiologinya, dan yang keempat berdasarkan waktu durasi nyerinya. Jadi ini untuk klasifikasi nyeri kita bedakan menjadi 4 ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah klasifikasi nyeri berdasarkan waktu durasi nyeri. Yang pertama ada yang namanya nyeri akut. Nyeri akut itu merupakan nyeri yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Kemudian biasanya dia itu dikarenakan karena ada trauma atau karena ada peradangan. Kemudian biasanya penderita itu akan mengalami kecemasan, sedangkan keluarga akan bersifat suportif gitu ya. Jadi yang cemas adalah penderitanya. Kemudian yang berikutnya adalah nyeri kronik. Kalau nyeri kronik di sini adalah nyeri yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Kemudian dia bisa hilang dan juga timbul. Terus di sini biasanya penderita akan mengalami depresi, sedangkan keluarga sudah merasa lelah ya. Itu bedanya nyeri akut dan juga nyeri kronik. Jadi dengan kata lain, yang lebih lama adalah nyeri kronik, seperti itu ya. Oke. Sedangkan berdasarkan etiologi itu ada 2, yaitu nyeri nosiseptif dan juga nyeri neuropatik. Jadi nyeri nosiseptik itu adalah rasa nyeri yang ditimbulkan karena ada mediator nyeri. Contohnya yaitu apabila pasien pasca trauma operasi dan juga mengalami luka bakar, pasti dia akan mengalami nyeri. Nah, itulah yang dinamakan dengan nyeri nosiseptif karena memang ada mediatornya. Yaitu kalau misalkan dia habis operasi, berarti kan karena dia trauma pasca operasi, ada luka. Kemudian kalau dia mungkin luka bakar, terkena air panas atau misalkan terkena api, berarti memang mediatornya itu luka bakar tersebut ya. Kemudian nyeri neuropatik. Di sini nyeri neuropatik itu adalah disebabkan karena adanya kerusakan syaraf atau juga adanya disfungsi syaraf. Contohnya adalah pada penderita diabetes meletus dan juga herpes zoster ya. Herpes zoster itu adalah bisa kita sebut dengan cacar. Jadi cacar ini menyebabkan ruam ya. Ruamnya itu bisa kita lihat kemerahan, kemudian dia memang menimbulkan nyeri pada penderitanya pada saat dia mengalami herpes zoster itu, dia memang akan mengalami nyeri seperti itu. Kemudian berdasarkan intensitas nyeri. Yang pertama ada skala visual analog score dan juga skala wajah Wong-Baker. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin soal skala visual analog score, jadi kalau kita akan menilai nyeri itu, kita biasanya bisa menggunakan skor 1 sampai dengan 10, dimana skor 1 biasanya dia nyeri ringan, kemudian nyeri berat itu adalah di skor 10. Kemudian ada juga yang namanya skala wajah Wong-Baker. Kalau skala wajah Wong-Baker itu biasanya kita bisa menilai nyeri dari ekspresi wajah pasien.
Nanti kita akan melihat bagaimana nyerinya. Kita lihat bagaimana ekspresi pasiennya, apakah dia tersenyum, apakah dia nyeri dengan menganjutkan dahinya dan sebagainya. Itu ada dengan ekspresi pasien, maka kita bisa menentukan pasien itu nyeri ringan, nyeri sedang, atau juga nyeri berat ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya nyeri superficial ya. Jadi berdasarkan lokasi itu ada yang namanya nyeri superficial. Nyeri superficial itu berarti dia seputarnya terjadinya itu di kulit, kemudian di subkutan ya. Biasanya mungkin kalau Anda itu tergores pisau, itu kan nyeri pada kulit aja. Kemudian ada yang namanya nyeri somatik dalam ya. Contohnya adalah misalkan nyeri tersebut berasal dari otot, tendo, tumpul ya. Jadi misalkan kalau pasien-pasien itu mengalami misalkan mau flu nih, dia mengalami nyeri otot, atau dia habis jatuh kemudian tendonya itu nyeri, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya nyeri visceral. Nyeri visceral itu berasal dari organ internal dan juga organ pembungkusnya, seperti nyeri kolik gastrointestinal atau kadang kita sebut dengan saluran pencernaan kolik ya. Jadi orang itu akan mengalami nyeri di daerah perutnya, atau juga kolik pada ureter atau pada saluran kencing. Itu berarti masuknya kepada nyeri visceral. Kemudian ada yang namanya nyeri alih atau referensi. Nah, nyeri alih atau referensi ini biasanya adalah nyeri yang biasanya pada tingkat spinal. Biasanya penderita itu akan mengalami nyeri di daerah kulit. Kemudian ada yang namanya nyeri proyeksi. Nyeri proyeksi itu misalkan pada penderita herpes zoster, itu terjadi kerusakan syaraf yang menyebabkan nyeri dan dia dialihkan ke sepanjang bagian tubuh yang diinervasi oleh syaraf yang rusak sesuai dengan dermatom tubuh. Kemudian kalau nyeri pantom itu adalah persepsi nyeri yang dihubungkan dengan bagian tubuh yang hilang. Jadi misalkan ada proses amputasi di daerah kaki atau juga tangan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi nyeri. Ada usia, ada jenis kelamin, ada budaya, kemudian ada efek placebo, ada pengalaman masa lalu dengan nyeri, kemudian ada ansietas atau kecemasan, kemudian ada keluarga dan juga support sosial, dan juga pola coping ya. Kita akan bahas satu persatu hal-hal tersebut. Pertama adalah usia. Kalau bicara soal usia, kita tahu bahwasanya dewasa dan anak-anak itu berbeda untuk mereka di dalam menghadapi nyeri. Kalau anak-anak, mereka belum bisa mengungkapkan rasa nyerinya, sehingga perawat harus lebih jeli di dalam mengkaji respon nyeri pada anak. Oleh karena itu kita bisa gunakan tadi ya, yang menggunakan penilaiannya dengan menggunakan ekspresi wajah. Tetapi kalau pada orang dewasa, dia bisa melaporkan jika dia mengalami nyeri, sehingga dia perawat bisa lebih memahami, karena orang dewasa kan sudah bisa ngomong nyeri, kemudian nyeri di bagian mana, seperti itu. Itu bedanya di usia. Kemudian jenis kelamin. Sebetulnya memang jenis kelamin itu tidak begitu mempengaruhi ya, karena laki-laki dan wanita itu tidak punya perbedaan secara signifikan mengenai respon. Cuman mungkin responnya maksudnya begini,
Kalau perempuan mungkin kalau dia yang pendiam, di saat dia mengalami nyeri maka dia bisa diam saja. Tapi kalau ada seorang perempuan yang mungkin dia orangnya itu adalah mungkin bisa dibilang dia uh, gampang sekali untuk bereaksi atau mungkin cerewet dan sebagainya. Nah, pada saat dia nyeri maka mungkin dia akan mengekspresikan dengan berteriak-teriak seperti itu ya. Kemudian budaya ini juga hampir sama dengan jenis kelamin. Jadi misalkan respon nyeri itu memang dipengaruhi oleh latar belakang dari budaya dari pasien. Apabila seorang pasien itu memang orangnya adalah orang yang tenang, kemudian orang yang pendiam, maka pada saat dia akan mengalami nyeri, maka dia bisa atau bisa punya sikap menahan nyeri. Maksudnya dia saat menahan nyeri itu dengan cara diam, tidak dengan berteriak-teriak atau tidak dengan melakukan hal-hal yang mungkin dianggapnya tidak betul. Kemudian kalau misalkan pasien-pasien yang secara emosional itu dia meluap-luap, maka kalau pada saat dia merasakan nyeri dia akan berekspresi secara verbal, bisa dengan marah-marah atau bisa juga dengan berteriak-berteriak seperti itu ya. Kemudian ada juga yang namanya faktor ansietas atau kecemasan. Memang yang namanya kecemasan itu dia sangat mempengaruhi yang namanya nyeri. Jadi kalau semakin cemas seseorang maka nyerinya akan semakin tinggi. Kemudian pengalaman masa lalu dengan nyeri ini juga sama ya. Kadang-kadang memang pasien yang sudah punya pengalaman masa lalu dengan nyeri, maka dia di keadaan yang akan datang apabila dia akan merasakan nyeri kembali, dia sudah punya persepsi atau karena kadang-kadang itu kan pengaruhi psikologisnya. Kadang-kadang dia takut jangan-jangan ini sakit lagi, nyeri lagi nih ya, seperti pada pasien SC misalkan sudah 2 kali SC yang pertama dia mengalami nyeri, berarti kan kemudian dia akan SC kedua lagi, berarti kan dia sudah punya pengalaman nyeri ya. Nah di saat itulah perawat harus bisa mempunyai kewaspadaan terhadap pasien seperti itu, karena takutnya pasien tersebut menjadi lebih takut lagi dilakukan operasi sehingga nanti bisa meninggikan kajian nyerinya atau bahkan dia sudah siap seperti itu. Kemudian ada efek placebo. Efek placebo di sini terjadi ketika seseorang berespon terhadap pengobatan atau tindakan lain karena dia punya harapan bahwa pengobatan tersebut benar-benar bekerja seperti itu ya. Berikutnya ada faktor keluarga dan juga support sosial. Kita tahu bahwa orang-orang yang sedang mengalami rasa nyeri itu biasanya memang dia akan lebih tergantung pada keluarganya untuk mensupport, membantu dan juga melindungi. Jadi kadang-kadang keluarganya itu harus mau membantu pada saat dia mengalami nyeri. Ada juga yang namanya pola coping. Pola coping itu maksudnya adalah di sini dia harus bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Kemudian dia juga bisa untuk menyampaikan rasa nyerinya sehingga keluarga itu bisa mensupport pasien dan sehingga nyerinya akan berkurang itu ya. Lanjut, kita akan bahas yang namanya mekanisme nyeri ya. Jadi nanti mekanisme nyeri kita akan bahas
ada 3 mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme nosisepsi, kemudian ada mekanisme dilihat dari perilaku nyeri, dan juga dari plastisitas nyeri, ya. Oke, jadi kalau ini adalah gambar untuk mekanisme yang nosisepsi, ya. Jadi memang di mekanisme ini ada yang nama mekanisme nosisepsi itu ada yang namanya proses transduksi, kemudian ada yang namanya proses transmisi, kemudian ada yang namanya proses modulation atau modulasi, kemudian yang terakhir diakhiri dengan proses persepsi, ya. Ini adalah merupakan rangkaian dalam mekanisme nosisepsi. Jadi kalau di proses transduksi ini itu biasanya terjadi pada proses inflamasi, jadi pada proses peradangan, ya. Jadi pada saat orang mengalami proses peradangan itu, maka dia akan menimbulkan sensitivitas dalam badannya, dan juga dia akan mengaktifasi reseptor nyeri di dalam tubuh dia. Kemudian pada saat sudah mengalami proses transduksi, maka berikutnya dia akan mengalami proses transmisi. Kalau di dalam proses transmisi ini akan terjadi proses penyaluran input saraf sensorik yang dilakukan oleh serabut saraf A dan juga C. Jadi kemudian setelah itu dia akan masuk ke proses modulasi. Kalau proses modulasi ini terjadi pada sistem syaraf sentral, jadi dia akan bekerja di otak. Kemudian setelah itu proses modulasi ini akan dihambat oleh analgesik endogen seperti endorfin, ya. Setelah sudah mengalami proses modulasi, dia akan mengalami proses yang terakhir, yaitu proses persepsi. Di dalam proses persepsi ini adalah merupakan hasil proses interaksi dari semua proses, mulai dari transduksi, transmisi, dan juga modulasi yang tadi. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke dalam area primor sensory cortex cerebri atau yang ada di dalam otak sini. Kemudian setelah itu di dalam otak ini akan diproses sehingga dia akan menghasilkan suatu perasaan subjektif yang disebut dengan persepsi nyeri. Itu, ya, di proses terakhir ini. Oke. Ini sudah ada penjelasannya, nanti silakan bisa dibaca kembali. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya perilaku nyeri. Perilaku nyeri di sini atau kita sebut dengan neuromatic Melzack. Ini merupakan sistem yang kompleks meliputi jaras-jaras yang melibatkan medula spinalis, kemudian talamus, kliotalamus, kemudian jaringan abu-abu periaqueductal, korteks somatosensorik, dan juga sistem limbik. Neuromatik ini bertanggung jawab terhadap pembentukan persepsi kita terhadap nyeri dan juga menentukan perilaku nyeri. Oke, proses yang terakhir adalah kita sebut dengan mekanisme adaptif menjadi maladaptif. Jadi mekanisme adaptif ini dia sebetulnya adalah yang paling dasar sebagai konsep nyeri, ya. Sebagai di sini dia maksudnya adalah pada proses ini tubuh kita akan memiliki tendensi untuk sembuh dan juga
berlangsung terbatas selama nocicepsi masih ada, serta dianggap sebagai gejala penyakit. Dan biasanya kalau pada nyeri kronik itu terjadi nocicepsi tetap timbul setelah penyembuhan usai kalau pada saat badan atau tubuh mengalami nyeri patologis. Itu ya. Oke, yang berikutnya kita akan bahas tentang jalur nyeri ya. Jadi memang supaya lebih mudah dipahami, nyeri itu sebetulnya memang dijalarkan atau disalurkan melalui 3 neuron ya. Nah, neuron-neuron ini dia mentransmisikan stimulus ke dalam korteks cerebral atau yang ada di dalam otak kita. Sebetulnya memang tiap neuron itu punya satu akson yang bercabang ya. Jadi karena dia punya 3 neuron dan tiap-tiap neuron itu dia punya akson yang bercabang. Kemudian di sini akson yang satu itu akan berakhir di jaringan perifer. Kemudian akson yang lain itu ada di medula spinalis ya, di cornu posterior, di medula spinalis. Nah, pada saat neuron itu berada di cornu posterior, maka neuron eferen tersebut dia akan bersinaps atau bergabung dengan neuron ordo kedua. Nah, neuron ordo kedua ini dia akan punya akson untuk melintasi midline dan juga ascendant di contralateral tractus spinothalamicus menuju ke talamus ya. Kemudian setelah itu untuk neuron yang kedua, jadi ini tadi kita bahas yang pertama. Kemudian neuron yang kedua itu dia akan bersinaps di nukleus talamus dengan neuron ketiga. Nah, kedua neuron ini dia akan mengirimkan yang namanya proyeksi melewati kapsul interna dan juga corona radiata. Nah, pada saat dia neuron kedua dan ketiga itu mengirimkan proyeksi, maka selanjutnya dia akan melewati korteks cerebral sampai dengan dia akan menimbulkan persepsi nyeri seperti itu ya. Kemudian di sini kita bahas juga yang namanya fisiologi nyeri. Jadi fisiologi nyeri itu sebetulnya hampir sama dengan mekanisme nyeri ya. Ini kalau Anda lihat di sini banyak sekali yang namanya reseptor-reseptor nyeri. Jadi nyeri itu memang dia itu terjadi karena adanya sensitisasi dari nociceptor yang nantinya dia akan mengalami proses di dalam tubuh sampai dengan neuron-neuron ini bekerja dalam tubuh dan akhirnya nanti tubuh akan mengeluarkan yang namanya persepsi nyeri. Itu jadi ini hampir sama dengan fisiologinya manajemen nyeri seperti itu ya. Berikutnya kita akan bahas tentang respon sistemik pada nyeri.
Jadi respon nyeri itu sebetulnya bisa dilihat dari bagaimana sih respon nyeri untuk nyeri akut, dan juga bagaimana respon nyeri untuk nyeri kronis ya. Yang pertama kita bahas adalah nyeri akut. Jadi nyeri akut itu memang tadi seperti sudah kita bahas, nyeri akut itu berarti yang kurang dari 3 bulan itu nanti dia akan cukup berefek pada kardiovaskuler, respirasi, kemudian gastrointestinal, urinia, kemudian endokrin, dan juga hematologi, serta berefek pada imun. Sedangkan untuk nyeri kronis, dia hanya akan menimbulkan respon neuroendokrin ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah efek kardiovaskuler. Seseorang yang mengalami nyeri pada kardiovaskulernya akan ditandai dengan adanya hipertensi ya, atau tensi tinggi, takikardi, tensinya denyut jantungnya dia akan naik. Kemudian ada peningkatan iritabilitas ya, atau pekat terhadap perangsang, dan juga peningkatan resisten pada vaskuler, pada peningkatan pembuluh darah. Kemudian untuk efek respirasi, di sini biasanya nyeri yang ditimbulkan oleh seseorang itu dia akan berpengaruh terhadap fungsi pulmo. Jadi bisa saja dia itu menjadi sesak nafas atau kesulitan dalam bernafas, atau dia itu bisa juga mengalami yang namanya tidak bisa bernafas sama sekali sehingga dibutuhkan ventilator gitu ya. Kemudian untuk efek gastrointestinal atau kita sebut dengan saluran pencernaan dan juga urinaria, biasanya seorang yang mengalami nyeri itu dia akan mengalami mual muntah, kemudian konstipasi, dan juga kadang-kadang juga dia akan mengalami disfungsi pada paru-paru itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk efek endokrin. Di sini efek endokrin biasanya dia akan berpengaruh terhadap proses katabolisme dan juga anabolisme ya, karena adanya efek hormon yang jumlahnya itu tergantung terhadap stres pada pasien dikarenakan nyeri. Jadi kalau orang nyeri itu kan itu karena stres yang tinggi, stres yang berat itu akan meningkatkan frekuensi atau meningkatkan nyeri, sehingga jelas akan berpengaruh terhadap reaksi katabolisme dan juga reaksi anabolisme seperti itu ya. Kemudian ada juga efek hematologi atau kita sebut dengan perdarahan. Yang pertama adalah efek hematologi. Nah, di sini apabila orang itu mengalami stres, maka biasanya dia akan mengalami penurunan fibrinolis, yaitu dia akan mengalami penurunan fungsi pada saat pembukuan dalam darah di dalam tubuhnya. Jadi secara hematologi seperti itu. Kemudian untuk efek imun di sini biasanya orang-orang yang mengalami nyeri itu dia akan mengalami stres, sehingga nantinya kadang-kadang imunnya akan turun, sehingga biasanya pasien akan mudah sekali terkena infeksi itu ya. Yang berikutnya kita bahas tentang nyeri kronis. Kalau misalkan nyeri kronis atau tadi kita sebut adalah nyeri yang sudah melebihi 3 bulan itu, apabila pasien yang mengalami nyeri kronis itu biasanya respon stresnya itu akan diobservasi pada pasien-pasien dengan nyeri berulang ya. Jadi memang pasien-pasien itu yang kronis, yang mengalami nyeri kronis itu pasti itu adalah orang-orang atau pasien-pasien yang mengalami nyeri berulang, sehingga pasti secara otomatis tingkat stresnya akan berbeda. Itu dikarenakan memang adanya mekanisme perifer atau tadi nociceptif ya pada pasien itu dengan mekanisme sentral yang menonjol seperti nyeri berhubungan dengan
paraplegia ya. Jadi kita berhubungan dengan kepala. Di sini ada bagaimana sih konsep untuk penanggulangan nyeri operasi. Kalau misalkan di sini ada beberapa untuk penanggulangan. Yang pertama adalah kita gunakan analgesic balance atau analgesi multimodal. Di sini biasanya digunakan obat-obatan untuk proses NSAID ya, penggunaan NSAID pada proses transduksi, analgesik lokal, dan juga opioid pada proses modulasi dan juga persepsi. Jadi kita pegang dulu untuk perjalanan nyeri nocicepsinya. Kemudian yang berikutnya adalah konsep penanganan nyeri akut. Di sini pada saat ada pasien mengalami nyeri akut, maka apabila dia mengalami nyeri akut hebat tetapi tidak ditangani, maka akan memicu kejadian nyeri kronik di kemudian hari. Penyebabnya jelas karena memang respon stres yang tinggi dari pasien dan juga mungkin tidak ada dukungan dari orang-orang ya. Kemudian konsep analgesi preemptif. Nah, di sini konsep analgesi preemptif itu, konsep ini merujuk kepada pemberian obat sebelum nyeri terjadi. Jadi berhubungan dengan pencegahan plastisitas susunan saraf pusat. Jadi sebelum nyeri terjadi diberikan dulu obat analgesik atau pereda rasa nyeri. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang namanya kateter kontinu analgesik regional. Penggunaan kateter ini biasanya digunakan atau dilakukan pada prosedur penatelasan nyeri perioperasi. Jadi orang-orang yang akan mengalami operasi seperti laparotomi ya. Kemudian ada yang namanya konsep pasien kontrol analgesia atau PSA. Di sini konsep ini tetap menyediakan infus, tetapi tetap aja sedia analgesik, sehingga analgesiknya itu diberikan tapi per bolus gitu, sehingga bisa memberikan rasa nyaman kepada pasien itu sendiri ya. Oke, materi saya sudah selesai. Apabila ada pertanyaan silakan untuk diskusi di forum. Selamat belajar, semoga materi saya bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.